akan berlanjut ke materi kontroversi privatisasi. Jadi, di dalam privatisasi itu sendiri terdapat banyak argumen atau pendapat dari berbagai pihak. Ada pihak-pihak yang mengatakan pro, ada juga yang menyatakan kontra atau tidak setuju. Nah, mengapa pro kontra itu bisa terjadi? Ini karena adanya perbedaan, baik perbedaan dalam pandangan, konsep, teknis implementasi, maupun perbedaan kepentingan antara pihak-pihak tersebut. Berikut ini adalah argumen mengenai pihak-pihak yang mendukung adanya privatisasi tersebut. Yang pertama, organisasi pemerintah dianggap terlalu besar sehingga menjadi lamban. Ini dikarenakan pemerintah telah mengelola bidang usaha dan organisasi dalam skala yang besar. Nah, ini menjadikan pengelolaan tersebut tidak berjalan secara efektif. Bagaimana untuk mengatasi itu? Maka pihak-pihak ini menganggap pihak swasta dapat membantu pemerintah dalam mengatasi ketidakefektifan pengelolaan tersebut, sehingga diperlukan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta dalam mengelola usaha. Yang kedua adalah privatisasi memberikan manfaat bagi konsumen. Ini dikarenakan perusahaan yang diprivatisasi akan mampu memenuhi kebutuhan para konsumen itu. Perusahaan yang diprivatisasi akan mendapatkan insentif yang lebih besar sehingga mampu memproduksi barang dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan oleh para konsumen. Selanjutnya, privatisasi merangsang kompetisi antar pengusaha. Kenapa dikatakan demikian? Karena dengan adanya privatisasi, maka akan mendorong persaingan yang ketat antar pengusaha itu. Nah, ini akan mendorong pada efisiensi yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Adalah argumen-argumen dari pihak yang menyatakan tidak setuju dengan adanya privatisasi tersebut. Yang pertama, mengurangi pendapatan negara. Mengapa demikian? Ini dikarenakan BUMN yang mempunyai kinerja positif, maka turut menjadi sumber pemasukan keuangan negara. Apabila diprivatisasi, maka pengelolaannya tidak akan dilakukan oleh swasta. Nah, otomatis keuntungan dari BUMN itu juga akan dibagi dengan pihak-pihak swasta, yang artinya tidak semuanya menjadi pemasukan negara. Yang kedua adalah merusak jaringan kerjasama antar BUMN. Ini dikarenakan pihak-pihak swasta hanya akan mengelola atau membeli aset-aset BUMN yang dianggap menguntungkan. Nah, bagaimana dengan aset yang merugikan? Maka aset-aset tersebut sulit untuk diprivatisasikan. Ini menyebabkan rusaknya jaringan kerjasama antar BUMN dalam sistem subsidi silang oleh pemerintah. Yang ketiga adalah dominasi asing. Melalui adanya privatisasi, maka berarti pemerintah turut kehilangan kontrol sepenuhnya atas bidang-bidang usaha tersebut. Nah, ketika pengelolaan dilakukan oleh swasta, bukan tidak mungkin, maka dominasi asing akan justru lebih berperan dalam pengelolaan bidang-bidang usaha tersebut. Selamat siang, saya Yohana. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kontroversi hutang luar negeri. Hutang luar negeri merupakan suatu pinjaman yang diperoleh dari kreditor yang berasal dari negara asing atau dapat dikatakan kreditor asing. Penerima hutang luar negeri ini dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau bahkan perorangan. Bentuk hutang luar negeri ini dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta dan pemerintah dari negara lain, juga lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Menurut Sukirno 2002, terdapat dua peran utama utang luar negeri. Yang pertama adalah untuk mengatasi masalah kekurangan mata uang asing atau foreign exchange gap. Dan yang kedua adalah untuk mengatasi kekurangan tabungan atau saving gap. Ya, utang luar negeri ini tidak pernah berhenti menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, mengingat bahwa jumlah utang luar negeri yang dimiliki Indonesia adalah jumlah yang besar, di mana seiring dengan bertambahnya hutang Indonesia, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat. Pertanyaan tersebut antara lain mengenai mengapa negara perlu berhutang, kemudian apakah hutang luar negeri merupakan hal yang buruk, kemudian sejauh mana kemampuan Indonesia untuk dapat membayar hutangnya. Pada pokok bahasan ini kita akan mencoba menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kontroversi. Yang pertama adalah mengapa negara perlu berhutang, kemudian yang kedua, apakah hutang merupakan hal yang buruk,
Dan yang ketiga adalah sejauh mana kemampuan negara dalam membayar hutang. Langsung saja kita masuk yang pertama mengenai mengapa negara perlu berhutang. Sebagai negara berkembang, tentunya Indonesia terus berupaya untuk dapat meningkatkan pembangunan ekonominya, untuk meningkatkan ekonominya. Salah satunya dengan menghadirkan proyek-proyek besar seperti major project pada RPJMN, dengan juga mengadakan investasi berupa sarana prasarana dan investasi di sektor publik lainnya. Untuk menghadirkan hal-hal tersebut, proyek-proyek besar, kemudian investasi besar, tentunya perlu modal yang besar. Namun sayangnya kemampuan finansial Indonesia masih belum mencukupi, masih sangat terbatas untuk dapat membiayai seluruh proyek-proyek pembangunan tersebut. Terlebih lagi masih banyak pos-pos belanja negara yang perlu untuk dibiayai atau didanai. Hal ini yang seringkali menimbulkan defisit anggaran karena ketidakmampuan finansial atau pendapatan negara ini untuk memenuhi atau membiayai seluruh proyek pembangunan di Indonesia. Defisit anggaran ini timbul dari kebutuhan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek besar yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bangsa. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendorong agar proyek-proyek ini terus berjalan adalah hutang luar negeri. Pinjaman dapat digunakan untuk meningkatkan produksi barang pertanian, kemudian eksplorasi mineral, industrialisasi, transportasi dan komunikasi, pembangunan pedesaan dan perkotaan, serta layanan perawatan kesehatan, kemudian neraca pembayaran, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur, juga keperluan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa hingga saat ini negara masih perlu untuk melakukan hutang luar negeri. Ya, karena tadi kemampuan finansialnya masih terbatas, sedangkan Indonesia masih butuh untuk terus berkembang. Begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan mengenai apakah hutang luar negeri ini merupakan hal yang buruk. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hutang luar negeri ini dapat membantu negara untuk menutupi defisit APBN. Dengan menutup defisit APBN melalui hutang luar negeri, ini dapat memungkinkan pemerintah untuk terus melaksanakan pembangunan tanpa disertai dengan inflationary effect atau efek inflasi kenaikan harga-harga umum yang tinggi, sehingga pemerintah ini dapat terus melakukan ekspansi fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan naiknya pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan nasional. Dengan meningkatnya pendapatan nasional, maka kemungkinan adanya kenaikan pendapatan per kapita. Naiknya pendapatan per kapita ini dapat menunjukkan bahwa ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, tindakan hutang luar negeri ini tentunya juga ada konsekuensinya. Dapat menimbulkan masalah ekonomi lain pada negara tersebut, pada negara Indonesia. Salah satu contohnya adalah pada tahun 2016, pemerintah melakukan banyak kegiatan pembangunan. Namun pada saat itu kondisi perekonomian belum sepenuhnya stabil. Akibatnya pemerintah banyak melakukan pinjaman keluar. Penyelesaian pembangunan infrastruktur tersebut rupanya membawa masalah yang cukup besar. Karena apa? Bunga pinjaman yang jatuh tempo dan pokok hutang yang belum terselesaikan sebelumnya. Selain itu, selain timbul masalah ekonomi yang baru, juga ada masalah beban psikologis politis yang harus diterima suatu negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing. Menimbang mengenai tadi dampak positif dan negatifnya, maka berdasarkan uraian tersebut, di satu sisi hutang luar negeri dapat membantu kondisi perekonomian negara. Tetapi apabila pengambilan pinjaman ini tadi tidak diimbangi dengan pertimbangan mengenai kondisi terbaru, kondisi terkini, kemudian
memperhatikan aspek-aspek secara menyeluruh, urgensi dan resikonya, adanya hutang luar negeri ini dapat membebani negara. Dengan kata lain, hutang luar negeri bukanlah hal yang buruk selagi negara memperhatikan atau mempertimbangkan segalanya dengan baik dan juga memiliki kemampuan untuk membayar. Selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga adalah sejauh mana kemampuan negara membayar hutang. Pemerintah meyakinkan bahwa hutang yang dilakukan itu bersifat produktif. Artinya, hutangnya ini bukan untuk hal yang sia-sia. Dengan membayar atau meminjam uang, dengan melakukan pinjaman yang bersifat produktif, artinya ada kegiatan ekonomi yang nantinya hasilnya ini dapat digunakan untuk membayar hutang tersebut. Sehingga di sini pemerintah masih mampu untuk membayar. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tak hentinya menyatakan bahwa rasio hutang terhadap PDB ini masih aman. Di sisi lain, aset Indonesia ini juga terus mengalami pertumbuhan dan cukup besar jumlahnya. Kemudian data dari Bank Indonesia mengatakan bahwa struktur utang Indonesia ini masih aman dan sehat. Nah, hal ini dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini terlihat dari rasio hutang luar negeri terhadap PDB, di mana utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto pada Oktober 2019 sebesar 35,8%, membaik dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,4% dari total ULN. Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN. Didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan dengan meminimalisasi resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Jadi, sejauh mana kemampuan negara dapat membayar hutang, hingga saat ini dapat dikatakan bahwa Indonesia masih sanggup, masih mampu membayar hutangnya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Jaga Pratama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai tentang kebutuhan akan modal pembangunan. Sebelum saya menjelaskan kebutuhan akan modal pembangunan di Indonesia, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai arti dari modal pembangunan. Modal pembangunan terdiri dari dua kata, yaitu modal dan pembangunan. Menurut KBBI, modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya, atau juga harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. Nah, sedangkan pembangunan menurut Syagian tahun 1994 adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building. Nah, sehingga dapat kita simpulkan modal pembangunan itu adalah uang yang dibutuhkan untuk mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan suatu negara menuju modernitas melalui usaha yang terencana. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pembiayaan pembangunan. Jadi, pembiayaan pembangunan itu merupakan usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan dalam negeri dengan menggunakan dana yang bersumber dari pendapatan, utang, kekayaan baik berupa konvensional maupun non-konvensional. Nah, dari pengertian yang saya sebutkan tadi tentang pembiayaan pembangunan terselip kata hutang. Nah, di situ dapat kita pahami bahwasanya ketika kita atau suatu negara melakukan pembangunan, khususnya untuk negara berkembang seperti Indonesia ini, hutang itu sangat diperlukan. Karena apa?
jumlah APBN dan APBD kita tidak mampu untuk mengcover seluruh kebutuhan dalam usaha pembangunan. Ketika kita tidak melakukan hutang untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan, maka negara kita akan semakin tertinggal dengan negara lain. Mengingat globalisasi atau keadaan global ini dalam sektor perekonomian sangat bertumbuh dengan cepat. Nah, hutang luar negeri sendiri telah terjadi sejak zaman Orde Baru. Di saat itu pemerintahan mengusulkan atau membuat program pelita, yaitu adalah pembangunan 5 tahun. Nah, pada program pelita, masa pelita periode pertama, di tahun pertama, pengeluaran pembangunan di Indonesia itu mencapai 118,2 miliar. Sedangkan tabungan pemerintah hanya 27,2 miliar atau sekitar 23%-nya saja. Nah, selebihnya yang 77% atau sekitar 91 miliar itu berasal dari pinjaman luar negeri. Nah, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan modal pembangunan ini sangat besar, dan ketika APBN dan APBD tidak mampu untuk mengcover seluruh kebutuhan akan pembangunan, maka hutang luar negeri di sini merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan akan pembangunan tersebut. Nah, selanjutnya untuk keadaan sekarang, kebutuhan modal akan modal pembangunan tahun ini atau saat ini, Kementerian PPN dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah menetapkan agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2019 sampai 2024. Nah, diperkirakan dalam RPJMN ini atau dalam siklus 5 tahun ini, kebutuhan atau biaya yang diperlukan untuk pembangunan desa di Indonesia itu sebesar 24.214,5 triliun rupiah. Nah, sementara kementerian dan lembaga melalui APBN memperkirakan Indonesia hanya mampu memenuhi sekitar 20-25% dari kebutuhan pembangunan yang sebesar 24.214,5 triliun tersebut. Nah, untuk itu pemerintah didorong untuk kreatif, tidak hanya melalui hutang luar negeri, tetapi juga melalui skema pendanaan yang kreatif seperti PINA atau pembiayaan investasi non anggaran pemerintah. Jadi pembiayaan investasinya itu tidak melalui anggaran pemerintah, tapi melalui investasi oleh pihak swasta. Selanjutnya adalah blended finance atau proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan. Nah, selanjutnya adalah mendorong peran BUMN. Negara saat ini kan sudah berbeda dengan yang lalu atau sudah membentuk badan atau BUMN yang dapat menghasilkan uang untuk dapat membantu kebutuhan pembangunan atau kebutuhan dana pembangunan di Indonesia. Dan selanjutnya yang terakhir adalah KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, seperti itu. Jadi melalui beberapa skema pendanaan tersebut dengan kerjasama dengan investor baik dalam negeri maupun luar negeri dan hutang luar negeri, maka modal akan pembangunan dapat tertutupi atau terpenuhi seluruhnya. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Jaka Pratama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai tentang kebutuhan akan modal pembangunan. Sebelum saya menjelaskan kebutuhan akan modal pembangunan di Indonesia, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai arti dari modal pembangunan. Modal pembangunan terdiri dari dua kata, yaitu modal dan pembangunan. Menurut KBBI, modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya, atau juga harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. Nah, sedangkan pembangunan menurut Syagian tahun 1994 adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan
dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building. Nah, sehingga dapat kita simpulkan modal pembangunan itu adalah uang yang dibutuhkan untuk mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan suatu negara menuju modernitas melalui usaha yang terencana. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pembiayaan pembangunan. Jadi, pembiayaan pembangunan itu merupakan usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan dalam negeri dengan menggunakan dana yang bersumber dari pendapatan, utang, kekayaan baik berupa konvensional maupun non-konvensional. Nah, dari pengertian yang saya sebutkan tadi tentang pembiayaan pembangunan terselip kata hutang. Nah, di situ dapat kita pahami bahwasanya ketika kita atau suatu negara melakukan pembangunan, khususnya untuk negara berkembang seperti Indonesia ini, hutang itu sangat diperlukan. Karena apa? Jumlah APBN dan APBD kita tidak mampu untuk mengcover seluruh kebutuhan dalam usaha pembangunan. Ketika kita tidak melakukan hutang untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan, maka negara kita akan semakin tertinggal dengan negara lain. Mengingat globalisasi atau keadaan global ini dalam sektor perekonomian sangat bertumbuh dengan cepat. Nah, hutang luar negeri sendiri telah terjadi sejak zaman Orde Baru. Di saat itu pemerintahan mengusulkan atau membuat program pelita, yaitu adalah pembangunan 5 tahun. Nah, pada program pelita, masa pelita periode pertama, di tahun pertama, pengeluaran pembangunan di Indonesia itu mencapai 118,2 miliar, sedangkan tabungan pemerintah hanya 27,2 miliar atau sekitar 23%-nya saja. Nah, selebihnya yang 77% atau sekitar 91 miliar itu berasal dari pinjaman luar negeri. Nah, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan modal pembangunan ini sangat besar, dan ketika APBN dan APBD tidak mampu untuk mengcover seluruh kebutuhan akan pembangunan, maka hutang luar negeri di sini merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan akan pembangunan tersebut. Nah, selanjutnya untuk keadaan sekarang, kebutuhan modal akan modal pembangunan tahun ini atau saat ini, Kementerian PPN dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah menetapkan agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2019 sampai 2024. Nah, diperkirakan dalam RPJMN ini atau dalam siklus 5 tahun ini, kebutuhan atau biaya yang diperlukan untuk pembangunan desa di Indonesia itu sebesar 24.214,5 triliun rupiah. Nah, sementara kementerian dan lembaga melalui APBN memperkirakan Indonesia hanya mampu memenuhi sekitar 20-25% dari kebutuhan pembangunan yang sebesar 24.214,5 triliun tersebut. Nah, untuk itu pemerintah didorong untuk kreatif, tidak hanya melalui utang luar negeri, tetapi juga melalui skema pendanaan yang kreatif seperti PINA atau pembiayaan investasi non anggaran pemerintah. Jadi pembiayaan investasinya itu tidak melalui anggaran pemerintah, tapi melalui investasi oleh pihak swasta. Selanjutnya adalah blended finance atau proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan. Nah, selanjutnya adalah mendorong peran BUMN. Negara saat ini kan sudah berbeda dengan yang lalu atau sudah membentuk badan atau BUMN yang dapat menghasilkan uang untuk dapat membantu kebutuhan pembangunan atau kebutuhan dana pembangunan di Indonesia. Dan selanjutnya yang terakhir adalah KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, seperti itu. Jadi melalui beberapa skema pendanaan tersebut dengan
kerjasama dengan investor baik dalam negeri maupun luar negeri dan hutang luar negeri, maka modal akan pembangunan dapat tertutupi atau terpenuhi seluruhnya. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis utang luar negeri. Nah, jenis utang luar negeri ini dibedakan dari berbagai aspek. Ada 5. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk pinjaman, sumber pinjaman, jangka waktu peminjaman, status penerima pinjaman, dan persyaratan pinjaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan bentuk pinjaman. Ada 3, yaitu bantuan proyek, teknik, dan program. Untuk bantuan proyek yaitu bantuan yang diperuntukkan untuk pengerjaan atau penyelesaian suatu proyek. Nah, bantuan proyek ini biasanya bisa berupa modal, barang maupun jasa, seperti itu. Untuk bantuan teknik yaitu bantuan yang berupa tenaga ahli. Semisal di Indonesia untuk pembangunan sektor pertambangan kita membutuhkan tenaga ahli di bidang pertambangan. Sedangkan untuk sumber daya manusia di Indonesia masih dirasa masih kurang memenuhi akan kebutuhan tersebut. Maka dari itu Indonesia mendapatkan bantuan dari negara lain berupa bantuan teknik yaitu tenaga ahli di bidang pertambangan. Yang selanjutnya yaitu bantuan program, bantuan yang mana saat Indonesia menerima bantuan itu untuk apa nantinya bantuan itu digunakan sepenuhnya adalah hak dari Indonesia. Jadi bisa dikatakan penggunaannya secara umum seperti itu. Untuk selanjutnya berdasarkan sumber dana pinjaman ada 2, yaitu dari lembaga internasional dan dari negara-negara anggota IGGI atau IGI. Untuk yang pertama dari lembaga internasional itu biasanya dari World Bank Asia dan Development Bank. Biasanya pinjaman yang berasal dari lembaga internasional ini memiliki bunga yang rendah, seperti itu. Untuk selanjutnya dari negara-negara anggota IGGI. Apa sih IGGI itu? IGGI yaitu Intergovernmental Group in Indonesia, yaitu lembaga yang mengkoordinasi negara-negara yang bersedia membantu Indonesia secara multilateral. Nah, biasanya bantuan dari negara-negara anggota IGGI ini bersifat pinjaman lunak. Seperti apa pinjaman lunak? Nah, akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan jangka waktu peminjaman. Untuk berdasarkan jangka waktu peminjaman ini ada 3, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, jangka waktu peminjamannya hanya 5 tahun. Untuk menengah yaitu antara 5 tahun sampai 15 tahun. Sedangkan untuk panjang yaitu peminjaman dengan jangka waktu di atas 15 tahun. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan status penerima. Yang pertama yaitu pinjaman pemerintah, yang kedua pinjaman swasta. Seperti namanya, pinjaman pemerintah yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau pemerintah sebagai pihak yang meminjam atau menggunakan dana tersebut. Begitu pula dengan pinjaman swasta, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh swasta. Dalam hal ini pihak swasta lah yang berkenaan untuk menggunakan dan nantinya membayar membayar pinjaman tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan persyaratan peminjaman. Ada 2, pinjaman lunak dan pinjaman setengah lunak. Nah, ini ada kaitannya dengan pembahasan tadi mengenai pinjaman dari negara-negara anggota IGGI yang bersifat lunak. Kita bahas di sini. Jadi apa itu pinjaman lunak? Yaitu pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral tadi IGGI maupun bilateral. Kalau multilateral biasanya dananya berasal dari iuran, sedangkan kalau bilateral berasal dari anggaran negara yang bersangkutan. Yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan. Sedangkan pinjaman setengah lunak yaitu pinjaman kombinasi antara pinjaman lunak dengan pinjaman komersial.
Apa itu pinjaman komersial? Yaitu pinjaman yang bersumber dari bank atau lembaga, ya seperti disebutkan tadi, seperti World Bank Asia ataupun Development Bank, seperti itu. Nah, untuk persyaratannya sendiri untuk pinjaman komersial ini sama seperti persyaratan yang berlaku di pasar internasional pada umumnya. Nah, sekian penjelasan mengenai jenis utang luar negeri dan pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Saidah, NIM 046. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai prinsip utang luar negeri atau ULN dan privatisasi. Ada 6 prinsip ULN. Yang pertama yaitu prinsip transparan. Artinya, utang luar negeri harus disampaikan kepada masyarakat secara terbuka dan jujur, dengan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui pengelolaan utang tersebut. Yang kedua adalah prinsip akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut. Yang ketiga adalah prinsip efektif dan efisien. Dalam pembayaran utang luar negeri harus diselesaikan secara cepat dan tepat waktu. Yang keempat adalah prinsip kehati-hatian. Dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus bersifat hati-hati. Untuk memperkuat prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/PBI/2019 tentang utang luar negeri dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing atau falas. Ada 6 cakupan poin yang tertera dalam peraturan tersebut. Yang pertama yaitu penyempurnaan definisi. Yang kedua, perluasan cakupan kewajiban bank. Yang ketiga, penyempurnaan mekanisme dan dasar pertimbangan. Yang keempat, penambahan pengecualian. Yang kelima, pengawasan Bank Indonesia. Dan yang keenam adalah penyempurnaan mekanisme. Untuk prinsip dari ULN yang kelima yaitu tidak disertai dengan unsur politik. Untuk prinsip ULN yang keenam, tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan suatu negara. Selanjutnya adalah materi privatisasi. Definisi dari privatisasi adalah penjualan saham persero kepada pihak lain, entah itu sebagian maupun secara keseluruhan, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi masyarakat dan negara, serta memperluas modal kepemilikan oleh masyarakat. Ada 5 dasar dari prinsip privatisasi. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, otoritas dan ekonomi. Yang ketiga, pantauan kerja. Yang keempat, sistem penghargaan dan hukum. Dan yang kelima adalah persaingan yang netral. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan asing dalam privatisasi. Sebelumnya, dalam privatisasi sendiri itu mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan sendiri. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk menambah modal. Jadi perusahaan ini menjual sahamnya kepada investor, termasuk kepada investor asing. Jadi secara tidak langsung peranan asing dalam privatisasi ini sebagian besarnya itu adalah sebagai pemodal dalam perusahaan. Nah, dalam perusahaan ini kepemilikan sahamnya itu diatur dalam Undang-Undang Pasal 5 Ayat 3 yang berbunyi penanaman modal dalam negeri dan asing itu dilakukan dengan cara yang pertama itu adalah mengambil bagian saham saat perusahaan itu berdiri. Kemudian yang kedua itu adalah membeli saham di bursa efek seperti itu. Kemudian
Yang ketiga adalah melakukan cara lain dengan ketentuan peraturan undang-undang dasar. Jadi peraturan ini di bidang perundang-undangan itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal asing, yang kemudian diubah menjadi Nomor 11 Tahun 70 tentang perubahan dan penanaman modal. Kemudian selanjutnya dengan adanya privatisasi ini kan berarti asing ini menginvestasikan sebagian modalnya kepada perusahaan. Jadi susunan kepemilikan saham yang berada di perusahaan ini sudah berbeda. Karena kenapa? Ya karena dengan adanya modal yang telah disetorkan kepada perusahaan ini, berarti asing itu mampu mempengaruhi kebijakan yang ada dalam perusahaan. Modal asing ini juga ikut berperan untuk menentukan keputusan perusahaan, maksudnya berperan dalam menentukan keputusan perekonomian atau jalannya suatu perusahaan tersebut. Kemudian untuk privatisasi ini juga yang dilakukan oleh BUMN biasanya dilakukan salah satunya untuk mengundang. Jadi privatisasi ini digunakan oleh para pelaku perusahaan BUMN, itu biasanya digunakan untuk menarik atau mengundang investor baik dari dalam maupun dari asing. Jadi kalau yang di dalam negeri mau menginvestasikan modalnya, pemerintah juga membuka peluang. Namun pemerintah juga membuka peluang untuk investor asing. Jadi penyebaran saham di suatu perusahaan itu tidak mendominasi satu pelaku. Jadi ada dari perusahaan sendiri, perusahaan pendiri, kemudian ada dari asing, kemudian ada dari, maksudnya ini dari investor asing, ada juga dari investor lokal. Untuk investor asing ini kan dalam privatisasi ini sangat penting, karena dengan penyertaan modal investor asing atau peranan asing dalam privatisasi ini sangat penting. Karena apa? Dengan penyertaan modalnya yang diberikan kepada perusahaan itu akan menimbulkan dampak-dampak positif, yaitu yang pertama itu adalah mampu meningkatkan kinerja dari BUMN dengan cara penanaman modal tersebut. Jadi dengan bertambahnya modal, maka operasional sekaligus produktivitas dari perusahaan itu akan bertambah. Kemudian juga mampu menerapkan prinsip good governance, kemudian mampu meningkatkan akses ke pasar internasional. Jadi dengan adanya investor asing itu, investor itu kan udah percaya, berarti produk-produk yang kita keluarkan itu juga akan dipercaya sesuai dengan standar mereka. Jadi untuk produk yang kita keluarkan ini, akses masuk ke pasar internasionalnya itu akan lebih mudah. Kemudian adalah yang keempat adalah transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya investor asing ini bisa berbagi atau membagikan ilmu mereka tentang apakah teknologi yang efisien digunakan untuk perusahaan ini tuh apa. Di negara saya itu menggunakan ini, apakah bisa diterapkan dalam perusahaan ini? Kita coba bagaimana dengan memungkinkan bahwa teknologi atau ilmu pengetahuan baru ini akan menambah efisiensi dan efektivitas dari operasional perusahaan. Kemudian yang kelima itu adanya perubahan budaya kerja, contohnya budaya disiplin seperti yang ada di Jepang dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ini, dengan adanya investor asing ini akan memberikan kontribusi untuk menutup defisit APBN, ya ini sangat penting ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peran asing dalam UMN. Peran asing dalam UMN di Indonesia ini mampu menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatifnya. Untuk yang pertama, kita akan membahas terkait dampak positifnya. Dampak positif dapat dilihat di sini. Ada 4, yaitu yang pertama adanya penurunan tingkat pengangguran, yang kedua adanya kenaikan pendapatan per kapita, yang ketiga adanya pertumbuhan sektoral, dan yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi meningkat. Nah, pemikiran dari Chenery dan Charter yaitu
Utang luar negeri ini dapat memicu kenaikan investasi dan juga pertumbuhan ekonomi, yang mana untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini dibutuhkan perombakan dalam produksi dan juga perdagangan. Nah, ULN ini dapat dijadikan modal dalam memobilisasi sumber dana dan juga transformasi struktural. Nah, apabila di suatu negara tersebut transformasi strukturalnya meningkat, maka akan diikuti dengan menurunnya ULN yang dimiliki suatu negara tersebut. Nah, pemikiran dari Chenery ini dibuktikan dalam penelitian Ramadan pada tahun 2019 yang menghasilkan bahwa ULN dan pertumbuhan ekonomi ini memiliki hubungan yang positif dan berbanding lurus, yang artinya bahwa meningkatnya ULN diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini dilihat dari menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan, dan juga kenaikan pendapatan per kapita. Dampak lain yang ditimbulkan yaitu perubahan pertumbuhan sektoral. Nah, penurunan jumlah pinjaman luar negeri ini diikuti dengan perubahan tingkat suku bunga dalam negeri yang akan berdampak pada pertumbuhan sektoral. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Bayyinah pada tahun 2016 yang menghasilkan bahwa adanya hubungan negatif antara kenaikan tingkat suku bunga dengan penurunan tingkat pertumbuhan sektoral. Nah, artinya ULN ini memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan pada sektor pembangunan, terutama pada sektor perhubungan dan transportasi, pertambangan dan energi, pertanian dan pengairan, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak negatif. Dampak negatifnya bisa kita lihat di sini. Ada 4 dampak negatif, yaitu yang pertama, perbedaan penghasilan dan pemerataan ekonomi yang tidak tercapai. Yang kedua, mengurangi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, akumulasi ULN bertambah. Yang keempat, sedikitnya APBN yang dialokasikan ke dalam pembangunan. Nah, kelompok neostrukturalis ini mengemukakan bahwa ULN akan menimbulkan ketergantungan bagi negara. Nah, bantuan yang diberikan debitur akan menghilangkan sumber keuangan domestik dan akan memberikan demonstration effect yang mampu membahayakan perekonomian, sosial, dan politik negara yang bersangkutan. Nah, teori dari neostrukturalis ini juga diperkuat oleh teori dependensia yang mengemukakan 2 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu semakin bergantungnya suatu negara terhadap penanaman modal dan bantuan luar negeri akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan negara tersebut. Nah, untuk yang hipotesis kedua yaitu semakin bergantungnya suatu negara terhadap penanaman modal dan bantuan luar negeri, maka akan menyebabkan semakin besar perbedaan penghasilan dan pemerataan ekonomi yang tidak tercapai. Nah, hal ini diperkuat oleh hasil riset yang dilakukan oleh Christopher Chesdun, Richard Robinson, dan Volker Bronskier yang menghasilkan 4 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu penanaman modal asing dan bantuan luar negeri akan menimbulkan permasalahan yang semakin besar, yaitu permasalahan perbedaan penghasilan sehingga terjadinya ketimpangan sosial. Untuk hipotesis yang kedua yaitu penanaman modal asing dan bantuan luar negeri dalam jangka pendek ini akan memperbesar pertumbuhan ekonomi. Namun untuk kesimpulan yang ketiga yaitu bantuan luar negeri dalam jangka panjang ini, jangka panjang antara 5-20 tahun akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Untuk kesimpulan yang keempat yaitu penanaman modal asing dan bantuan luar negeri dapat mengakibatkan dampak negatif bagi negara maju dan negara miskin. Nah, pendapat lain yang dikemukakan oleh Junaidi bahwa ULN tidak semua digunakan untuk pembangunan, namun digunakan untuk membayar utang pada sebelumnya. Nah, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh
Hernatasa bahwa penelitian ini menghasilkan adanya ULN akan menimbulkan adanya Fisher Paradox, yang mana Fisher Paradox ini yaitu kondisi dengan semakin banyak cicilan ULN yang dilakukan suatu negara, maka semakin besar akumulasi ULN yang dimiliki negara tersebut. Nah, Junaidi juga mengemukakan bahwa ULN dapat menciptakan krisis ekonomi yang semakin lama semakin meluas dan mendalam. Hal ini dipicu karena pemerintah akan merasa terbebani dengan pembayaran utang, sehingga APBN ini tidak dialokasikan ke dalam pembangunan, namun dialokasikan untuk membayar cicilan utang. Nah, ULN dalam jangka panjang juga akan menyebabkan krisis ekonomi yang mana mengakibatkan nilai tukar rupiah menurun, inflasi dan ketergantungan terhadap utang dan kepentingan negara yang bersangkutan. Saya akan menjelaskan mengenai utang luar negeri Indonesia pada periode Maret 2020. Data mengenai utang luar negeri Indonesia ini saya ambil dari statistik utang luar negeri Indonesia Sulni edisi Maret 2020. Pada situs web Bank Indonesia, dan publikasi ini juga dapat dilihat melalui web Kementerian Keuangan. Per Januari 2020, utang luar negeri Indonesia atau disingkat dengan ULN Indonesia tumbuh melambat sebesar 410,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6.000 triliun lebih. Rinciannya, ULN sektor publik, yaitu terdiri dari pemerintah dan bank sentral, sebesar 207,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ULN sektor swasta yang termasuk BUMN itu sebesar 203 miliar dolar Amerika Serikat. Secara tahunan, year on year, ULN Indonesia tersebut tumbuh sebesar 7,5% dan melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 7,7%. Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan ULN swasta. Nah, ULN swasta yang tumbuh lebih rendah sebesar 5,8% menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 6,5%. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan ULN di lembaga keuangan. Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh beberapa sektor. Yang pertama, sektor jasa keuangan dan asuransi. Yang kedua, sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas dan udara. Yang ketiga, sektor pertambangan dan penggalian. Yang keempat, sektor industri pengolahan. Nah, pangsa ULN pada keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta menurut BI mencapai 77,3%. Sementara ULN pemerintah pada Januari 2020 tumbuh sedikit meningkat yang tercatat sebesar 204,9 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 9,5%. Perkembangan ULN pemerintah didominasi oleh arus dana investor non-residen. Perkembangan ULN pemerintah didominasi oleh arus dana investor non-residen di pasar surat berharga nasional atau SBN, termasuk dari penerbitan obligasi global dalam mata uang USD dan Euro. Nah, penerbitan obligasi global merupakan bagian dari strategi pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil dan persepsi positif yang kuat dari investor pada awal tahun. Posisi obligasi global pada bulan tersebut meningkat sebesar 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 8,1%. Sementara itu, posisi SBN domestik meningkat sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 21,9%. Nah, pengelolaan ULN pemerintah ini diprioritaskan untuk membiayai beberapa sektor produktif, antara lain
Yang pertama, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,5% dari total ULN pemerintah. Selanjutnya, sektor pendidikan sebesar 16,3%. Kemudian, sektor konstruksi sebesar 16,2%. Kemudian, sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 12,9%. Serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 11,6%. Selain itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Januari 2020 sebesar 36%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa sebesar 89,3% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Pradana NIM 058 yang akan menjelaskan terkait studi kasus privatisasi PT Garuda Indonesia Persero. Sebelumnya saya akan di presentasi kali ini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu profil PT Garuda Indonesia, dan selanjutnya yaitu urgensi terkait privatisasi PT Garuda Indonesia. Setelah itu adalah tahapan-tahapannya, dan akan saya jelaskan sedikit terkait dampak privatisasi di PT Garuda Indonesia. Untuk profilnya sendiri, PT Garuda Indonesia yaitu salah satu maskapai penerbangan nasional Indonesia, yang dimana kenapa kok dinamakan Garuda, karena Garuda adalah mitos nama burung atau mitos burung pada legenda perwayangan, dan berdiri pada tanggal 26 Januari 1949. Dan pada tanggal 29 Desember 1949 terjadi penerbangan yang bersejarah, yaitu pesawat DC-3 dengan registrasi PKD-PD milik KLM terbang membawa Presiden Soekarno. Dan Garuda Indonesia sendiri adalah maskapai penerbangan yang berkonsep sebagai full service airline, yaitu maskapai dengan pelayanan full. Dan saat ini Garuda Indonesia mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional, termasuk Asia, Australia, dan Eropa. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait urgensi privatisasi PT Garuda Indonesia. Bahwasannya ada beberapa alasan mendasari urgensi yang dilakukan privatisasi PT Garuda Indonesia. Yang pertama, privatisasi ini untuk menutupi defisit. Bisa dikatakan pada masa Orde Baru sendiri, privatisasi ini menjadi opsi terakhir dan pemerintah untuk menutupi defisit negara, dan mulai dari PT Indosat dan PT Telkom, bahkan sampai PT Garuda Indonesia, dan bisa dikatakan sampai sekarang pun privatisasi masih tetap berjalan. Dan pada kala itu untuk menutupi APBN yang besar. Dan yang kedua yaitu privatisasi karena BUMN tidak bisa untung atau merugi, di mana di era 2000-an PT Garuda Indonesia mengalami krisis pada inter dan ekspor perusahaan. Hal ini membuat Garuda Indonesia terus merugi dan tidak dapat bersaing dengan pihak swasta yang semakin inovatif dan mengembangkan inovasi di bidang penerbangan. Kerugian ini paling mencolok terjadi pada 2004, di mana kerugian sampai di angka 811 miliar. Dan yang ketiga yaitu privatisasi karena BUMN menjadi alat kendali penguasa, di mana salah satu alasan dilakukan privatisasi adalah karena saat ini BUMN banyak Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi studi kasus privatisasi terhadap PT Semen Gresik yang kini berubah nama menjadi PT Semen Indonesia, di mana menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005, perseroan yang dapat diprivatisasi sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, salah satunya sektor usahanya yang kompetitif.
Dan kriteria ini sesuai dengan PT Semen Indonesia yang bidang usahanya bergerak di sektor yang kompetitif. Dengan tujuan program privatisasi yaitu untuk mendapatkan dana, alih teknologi, membayar hutang luar negeri, dan juga membiayai proyek-proyek pemerintah. Tujuan privatisasi PT Semen Indonesia yang mana tujuan secara umum untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas agar dapat berdaya saing baik di sektor nasional maupun internasional, seperti privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PT Semen Gresik, di mana dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan IPO atau Initial Public Offering, melakukan penawaran saham, dan juga berpartner dengan mitra strategis dari luar negeri yaitu Cemex SA de CV. Dan ternyata dalam pelaksanaannya proses privatisasi di Indonesia, khususnya pada Semen Gresik, mengalami beberapa hambatan seperti privatisasi kurang memberi manfaat pada masyarakat, kurangnya sosialisasi privatisasi, belum adanya dasar hukum tentang privatisasi, tentang rencana privatisasi, dan kekhawatiran hilangnya kemudahan yang didapat oleh para direksi dan komisaris BUMN. Juga ketakutan Pemda setempat akan hilangnya sumber pendanaan. Selain adanya hambatan tersebut, ada beberapa dampak privatisasi yang terjadi, yaitu yang pertama, dampak peningkatan kinerja perusahaan. Peningkatan kapasitas produksi pada PT Semen Gresik juga diimbangi dengan adanya inovasi-inovasi baru dalam hal sisi bahan baku dan produk, teknologi, dan proses produksi. Langkah transformasi dan inovasi mampu mendorong kinerja secara signifikan. Karena ini privatisasi yang sudah dilakukan harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik agar bisa memaksimalkan peningkatan kinerja perusahaan. Dampak yang kedua yaitu berkurangnya utang luar negeri, di mana negara tidak mampu untuk memiliki perseroan dengan biaya tinggi atau tidak efisien, terutama perseroan yang di bidang usahanya adalah kompetitif dan dapat dikelola lebih baik oleh swasta. Privatisasi adalah bagian dari reformasi struktural yang akan menolong bangsa Indonesia keluar dari resesi saat itu, terutama dengan penyerahan pengelolaan sektor-sektor yang menyangkut hajat orang banyak. Privatisasi di PT Semen Indonesia sedikit banyak telah mengurangi beban negara terhadap pembiayaan BUMN. Dan dampak ketiga yaitu dampak bagi konsumen. Privatisasi PT Semen Indonesia akan memperbaiki kualitas jasa dan produk yang menguntungkan bagi konsumen. Perbaikan kualitas ini diperoleh dengan adanya kepemilikan saham yang tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, sehingga kualitas produk tidak tertekan oleh biaya. Mutu produk dan jasa yang diberikan PT Semen Indonesia memberikan kepuasan bagi konsumen. Selain itu juga terdapat keuntungan dan kerugian privatisasi di PT Semen Indonesia. Mengingat bahwa keberadaan BUMN di Indonesia merupakan suatu aset yang potensial dalam mendatangkan penerimaan APBN, maka dibutuhkan suatu pengembangan dalam BUMN agar dapat berdaya saing tinggi melalui pembenahan pengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, di mana dalam program privatisasi BUMN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program restrukturisasi BUMN atau upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan agar berdaya saing baik di domestik maupun global. Sekian presentasi tentang studi kasus privatisasi pada PT Semen Gresik atau PT Semen Indonesia. Ya, untuk kesimpulannya, utang luar negeri merupakan utang yang diperoleh
dari para kreditor dari luar negara. Ya, bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah, negara lain atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Menurut Ulfa dan Zulham 2017. Menurut Sukirno 2002, apabila ditinjau dari segi manfaat, terdapat ada dua peran utama utang luar negeri. Yang pertama adalah untuk mengatasi masalah kekurangan tabungan atau saving gap, dan selanjutnya untuk kekurangan mata uang asing atau foreign exchange gap. Utang luar negeri didefinisikan sebagai setiap penerimaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian dan tidak berbentuk surat berharga negara dan harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Lalu pinjaman luar negeri yang dilakukan harus memiliki prinsip yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Peran negara asing terhadap utang luar negeri yaitu sebagai debitur, di mana negara yang meminjamkan uang ke negara kreditor. Peran negara asing dalam ULN Indonesia atau utang luar negeri akan menimbulkan dampak bagi Indonesia, baik dampak dari segi positif maupun segi negatif.